Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, godaan keberhasilan. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi setiap kami, Bapa yang tetap memelihara hidup kami sampai dengan hari ini, berikan kami kerendahan hati supaya kami senantiasa mengingat Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Apapun yang kami dapatkan di dalam hidup kami, semua karena berkat Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Kami memperdengarkan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Berikan kami hati yang siap sedia untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 39 ayat yang pertama sampai dengan ke-8, tetapi tidak akan membaca keseluruhan. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, kemudian kita lanjutkan ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesaya 39. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gudang harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ayat yang kelima, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat sedikit tentang siapakah Raja Hizkia itu. Hizkia adalah Raja ke-14 dari kerajaan Yehuda. Dia adalah anak dari Raja Ahaz. Nama ibunya adalah Abia. Hizkia sendiri berarti Yahweh adalah kekuatanku. Hizkia menjadi raja ketika dia berusia 25 tahun dan 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Di dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Hizkia telah memulai hal yang baik ketika dia mulai memerintah sebagai raja kerajaan Yehuda. Dia kembali membuka bait suci dan mengusir berhala-berhala di dalamnya. Dia juga mengadakan kembali perayaan Paskah. Dan satu hal lagi, di dalam 2 Samuel 31 ayat 20-21 Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dan ketika Hizkia melakukan semua hal itu, dia mencari Allahnya sehingga apa yang dilakukannya berhasil. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu memberikan begitu banyak keberhasilan di dalam kehidupan Hizkia. Bahkan Tuhan dikatakan juga memberikan kesembuhan bagi Hizkia atas sakit
yang dideritanya. Dia sakit sampai hampir mati. Ketika dia berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya, Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Namun pada satu titik tampaknya Hizkia itu lebih berfokus pada dirinya sendiri. Dia tergoda untuk menonjolkan dirinya sendiri. Ketika utusan dari kerajaan Babel itu tiba di kerajaan Yehuda, maka Raja Hizkia memimpin mereka berkeliling melihat semua kekayaan yang telah didapatkannya. Hizkia senang dan menunjukkan kepada mereka semua hartanya, perak, emas, rempah-rempah, minyak yang berharga, dan seluruh gudang persenjataannya kepada semua utusan dari Babel. Semua hal dia tunjukkan kepada mereka. Tidak ada sesuatu pun dalam istananya yang tidak ditunjukkannya kepada mereka itu. Saat Raja Hizkia menyambut utusan dari Babel itu, ketika dia menunjukkan semua kekayaannya kepada mereka, sesungguhnya ini adalah kesempatan yang baik yang dapat dia gunakan untuk menceritakan kebesaran Tuhan, untuk menceritakan anugerah Tuhan, untuk menceritakan berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi itu tidak dilakukannya. Sebaliknya, dia lebih berfokus pada dirinya sendiri. Dia ingin berkata bahwa seolah-olah semua yang dimilikinya itu karena kehebatan dia. Apa yang dimilikinya dia ingin katakan, itu bukan berasal dari Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 39 ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Apa yang dikatakan oleh Hizkia itu menunjukkan semakin jelas bahwa dia telah menjadi orang yang berfokus pada dirinya sendiri. Yang dia pikirkan saat itu adalah keamanan, kenyamanan, dan keberhasilannya sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak hal baik yang telah didapatkan oleh Hizkia. Dan sesungguhnya dia memiliki kesempatan untuk bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi tampaknya dia justru tergoda untuk memuliakan dirinya sendiri. Setiap kita bisa terjebak di dalam godaan keberhasilan. Keberhasilan-keberhasilan yang kita dapatkan tidak jarang menjadikan kita terseret euforia keberhasilan. Kita lupa bahwa keberhasilan kita bisa terjadi karena peran orang lain yang adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita lupa bahwa keberhasilan bisa terjadi karena Tuhan memberikannya kepada kita. Kita juga terkadang lupa bahwa kita bisa berhasil mencapai satu posisi tertentu karena kesempatan itu Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita lupa bahwa kita berhasil karena Tuhan, bukan hanya karena kehebatan kita. Tidak jarang kita terjebak di dalam godaan untuk memuliakan diri kita sendiri karena keberhasilan demi keberhasilan yang kita raih. Seringkali ujian iman itu tidak datang ketika kita mengalami kegagalan, saat kita mengalami kesulitan, saat kita hidup terancam. Sebaliknya, ujian itu datang saat kita mengalami keberhasilan. Saat kita berhasil, kita tergoda untuk memuliakan diri kita sendiri daripada kita memuliakan Tuhan. Ingat, kita tidak dipanggil untuk mempercayai Tuhan hanya sesekali di dalam hidup kita. Tetapi kita harus terus mencari Dia dan menaati perintah-perintahnya setiap hari di dalam sepanjang hidup kita. Bila renungan singkat hari ini mengingatkan setiap kita, ketika kita mendapatkan keberhasilan, ingat itu semua karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Muliakan Tuhan dalam segala hal yang kita dapatkan di dalam hidup kita. Amin.